Apa toh tujuan puasa? Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu membentuk pribadi yang takwa. Karena membentuk berarti takwa itu proses. Tidak ada orang lahir cengar terus takwa. Tapi takwa itu proses sedikit demi sedikit. Bapak Ibu, takwa itu potensi diri. Allah berungkap fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepadanya manusia kedurhakaan dan ketakwaan. Setiap anak yang lahir itu potensi menjadi durhaka dan potensi menjadi takwa. Kemana arah anak itu nanti tergantung bagaimana orang tua mendidiknya dan mencarikan lingkungan yang baik untuk perkembangan anaknya. Jadi nyun sewu, enggak ono ceritane bocah lahir cengar ki langsung mokal, enggak. Tapi juga enggak ada anak lahir cengar itu terus taat gitu, enggak ada. Ternyata memang potensinya 50-50, paron, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu paron. Tergantung kita gandengnya kemana. Kita gandeng ke sana atau kita gandeng ke sana, disitulah tumbuh. Maka munculnya gedung Islamic Center itu termasuk salah satu cara untuk menciptakan fasilitas sekaligus komunitas untuk menjadikan anak-anak yang bertakwa tadi. Monggo, saya karena seringnya di sini ada gedung Islamic Center seperti ini. Di Semawung ada musola, namanya musola gede banget. Musola apa Mas Bangun? Musola kok gede banget, itu ora musola meneh gitu ya. Iya, tadi masjid tingkat itu gali dana di sana 2 kali Pak Arif ya. Gali dana di Semawung saya 2 kali. Yang pertama masih ning Jobo ya. Yang kedua kemarin sudah ini. Terus ada kuliah subuh, hadiah umroh, hadiah wedhus, hadiah apa lagi tapi aku urung tahu itu. Di Semawung. Fastabiqul khairat. Setiap wilayah punya aset dipakai untuk berlomba-lomba menuju kebaikan. Enggak usah iri hati. Lah wong kene wis eneng Islamic Center kok ya ngedeke ning kono. Kono kok ya ngedeke ning kono. Enggak apa-apa, justru ini penyemangat untuk baik. Saya contohkan begini. Di tempat saya itu dulu kalau korban 7 ekor sapi. Habis itu pecah. Pecah terus udah kepikir, lah nek pecah gek sesuk sing arep korban ki sapa? Ndadak lor dalan dhewe kidul dalan dhewe. Awalnya 7. Ternyata begitu pecah, dol dalan 5, lor dalan 5. Lah malah mundak to niku, dijumlah dadi 10. Lah sekarang malah wis padha 7 karo jaman durung pecah. Ini fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Semakin banyak rival untuk kebaikan, semakin gigih kita berjuang. Enggak? Ya, dados saya matur potensi diri. Sejak lahir cengar, anak itu sudah berpotensi takwa atau durhaka, tergantung orang tuanya, pendidikannya, dan lingkungannya. Berikutnya, takwa itu cita-cita. Karena cita-cita harus dimohonkan terus. Bagaimana memohonkannya? Memohonkannya melalui doa-doa kita. Karena derajat takwa akan meraih surga, maka ketika kita berbincang tentang takwa tidak lepas dari surga. As'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ora ana surga diraih nganggo sak geleme dhewe.
nganggo takwa. Jadi takwa itu sebuah cita-cita. Kalau itu merupakan cita-cita tidak akan tercapai kalau kita tidak berusaha sungguh-sungguh. Mila nyuwun sewu, monggo ketaatan kula panjenengan sami ditingkatkan supaya Ramadan nanti kita memperoleh sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah. Yang berikutnya, takwa itu prestasi. Kalau tadi ada proses, ya, kemudian ada pembawaan gitu. Kemudian yang terakhir itu prestasi. La'alakum tatakun, ya. Kita agar menjadi orang bertakwa, prestasi. Artinya apa? Harapan kita, amal ibadah kita jauh lebih baik setelah bulan Ramadan dibanding saat Ramadan dan sebelum Ramadan. Jadi saya matur, Ramadan itu training, bukan ujian. Ujiannya itu justru bubar Ramadan. Bagaimana kita, buku saya yang dulu, yang Bunda Berkisah yang biru, itu ada judul Ramadan sepanjang masa. Apa arti Ramadan sepanjang masa? Ramadannya sebulan, Bu, tapi amal ibadahnya Ramadan itu sepanjang masa. Bangunnya jam 3 itu sepanjang masa, tilawah Qur'annya sepanjang masa, Qiyamul Lailnya itu sepanjang masa. Puasanya wajib Ramadan, tapi puasa sunnahnya terpelihara. Infak sedekahnya tidak nunggu Lebaran atau Ramadan, tapi menjadi istiqomah. Ini yang disebut Ramadan sepanjang masa. Monggo, setiap masjid punya cara masing-masing untuk ghirah jamaahnya. Karena kalau tidak, ada orang yang Ramadan sregep, bar Ramadan wis rangi ngok masjid. Betul lagi, betul ya. Ada orang yang ketika Ramadan takjil kono, takjil kene, bar Ramadan util. Ya. Ramadan poso 30 hari, dikon nambah 6 wae abot. Padahal puasa 6 hari di bulan Syawal, sing sapa wonge poso Ramadan dilanjut 6 hari di bulan Syawal, hadisnya pripun? Seperti puasa sepanjang tahun. Sing sapa wonge poso Ramadan dibajutke 6 hari di bulan Syawal, seperti poso sepanjang tahun setahun. Lengitung pripun niku? Bakalan sudah pernah saya aturke. Lengitung, kalau kita berpedoman pada surat Al-An'am ayat 60 napa nggih? Barang siapa berbuat kebaikan dilipatkan 10 kali, maka poso Ramadan 30 dina ping 10 niku 300. Terus poso Syawal 6 hari ping 10 niku 60. 360 itu padha karo 1 tahun. Ya, karena hitungannya kan bukan hitungan miladiah. Kalau miladiah itu ada 291 terus 30 31. Tapi kalau hitungan hijriah itu hanya 29 dan 30. Maka jumlahnya mung 360 tidak jadi 365. Jadi hitungannya, Bu, poso 30 hari plus 6 hari podo karo 1 tahun. Ceritane bukaan Quran. Kebaikan itu bernilai 10 kali. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi saya matur targetnya ini ilmu nggih. Buat nanti saya medang malah rasido ceramah no Mas. Udah nggak usah diberi. Nih, GR saya. Pun pripun iki apike? Kula wedangan apa kula mbajutke? Loro meneh. Penake dadi penceramah, Bu. No.
Kebak. Pun bu guru saya dulu ngajari kalau ngomong nggak boleh sambil makan, kalau makan nggak boleh ngomong. Jadi saya mau ngomong saja nggak usah makan, gitu nggih. Pun target kula panjenengan poso la'allakum tattaqun. Target yang kedua kita mendapatkan surga. Target yang ketiga mendapatkan Lailatul Qadar. Target yang ketiga meraih Syawal atau peningkatan. Mila saking menika, mari kita belajar fikih puasa dengan baik supaya puasa kita dijalani dengan benar. Nggih, fikih posone ilmu itu, fikih posone dijalani dengan baik. Apa yang membatalkan puasa, yang tidak boleh saat berpuasa. Terus di dalam Islam itu ada begini, ada hukum wajib, artinya harus dikerjakan. Ada hukum haram atau dilarang, artinya lebih baik wajib ditinggalkan. Terus ada masalah atau perbuatan yang lebih baik tidak usah dilakukan, makruh. Kalau tidak sampai makruh pun pokoknya rasa dilakoni, boleh, tapi lebih baik tidak dilakoni. Terus ada mubah, dilakoni ya monggo, ora ya wis. Ning ingat, mubah itu salah satu strategi setan. Karena apa? Orang yang berpikir mubah seringkali akan meninggalkan yang sunnah. Saya mau matur gibah lagi nggih. Sepedaan itu dilarang nggak? Gowes itu dilarang nggak? Enggak. Berarti hukumnya apa? Mubah. Mubah nggih. Tapi kalau sepedaan ngantek jauh jam 12 awan itu kira-kira duha mboten? Duha mboten? Mboten. Berarti dengan mubah meninggalkan sunnah. Kalau leng mulai ngantek jam 12 teko ngomah langsung duhur mboten? Mboten. Ngetus keringet sik, adus sik, ngopo-ngopo sik. Berarti dengan mubah sudah nglirwake yang wajib. Terus boleh enggak? Boleh. Namanya mubah itu boleh. Tipis-tipis, ojo melupakan yang sunnah, apalagi yang wajib. Besok nggak tahu di mana saya mungkin matur dengan judul tak kurang cara setan menggoda. Ya kemarin menarik untuk anak muda. Tak kurang cara setan menggoda. Di antaranya orang lebih menyukai yang mubah dibanding yang sunnah dan apalagi yang wajib. Rela melakukan yang mubah, meninggalkan yang sunnah atau wajib, mesake. Jadi ini mubah, ya. Mubah itu radoso. Itu boleh. Dolan itu boleh, ya. Sepedaan itu boleh, itu mubah gitu. Mubah itu enten ganjarane mboten? Kalau itu bermanfaat ada pahalanya, kalau itu tidak bermanfaat ya ora ono pahalanya. Tapi jangan meninggalkan yang sunnah apalagi yang wajib. Niki Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhirnya adalah meraih Syawal atau peningkatan. Salah satu target terbesar kita adalah bagaimana kita bisa meningkat ibadahnya setelah Ramadan. Persiapan pertama imaniyah, kedua persiapan ilmiah, ketiga persiapan jasadiyah. Jasadiyah adalah fisik. Siapkan fisik kita baik-baik, karena ketika Ramadan itu setengah bulan es golek sendera. Tarawihnya sudah memeng, ngrungokke ceramah wis ngantuk. Nggih mboten Bu? Persiapkan fisik baik-baik, jasadiyah itu fisik, supaya kita bisa melaksanakan Ramadan dengan sempurna. Persiapan terakhir adalah maliyah, yaitu persiapan harta.
Jadi ada 4 persiapan agar Ramadan kita hebat. 1 imaniyah, 2 ilmiah, 3 jasadiyah, 4 maliyah. Maliyah itu harta. Mengapa kita persiapan harta? Biar kita bisa infak, yakat, sodakoh, takjil, sak piturute dengan maksimal. Terus ada orang ngendika lek golek setahun dintekke sesasi. Di bulan Ramadan tidak kenal pelit-pelitan, ya, tapi kita langsung berikan apa yang kita mampu. Ngaten nggih Bu, nggih. Tadi Pak Warsono sudah pesan sampai jam 5.15 waktu Indonesia bagian Kauman, pas, ya. Bapak Ibu sudah 1 jam. Kalau apa yang saya sampaikan belum tutup, bisa dibaca di buku saya. Iklan meneh toh. Kemarin di Bakalan, alhamdulillah 105 buku terjual. Tapi saya tahu selera ibu-ibu. Kalau dulu saya cetak 400, yang ini saya naikkan 500, nggak tahu nanti. Tanya yang sudah baca. Bapak Ibu, demikian yang saya haturkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.